Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Dalila Diva, NPM 231506112. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas akhir judul 2, yaitu Build a Switch and Router Network. Adapun tujuannya untuk mengkonfigurasi router, switch, dan dua PC agar saling berkomunikasi. Nah, kemudian untuk membangun jaringan dengan dua subnet berbeda dan juga menghubungkan melalui router. Kemudian terakhir itu untuk memverifikasi konektivitas end-to-end menggunakan perintah ping. Nah, untuk perangkat yang digunakan sendiri itu terdapat eh, 4 perangkat, yaitu satu router, kemudian satu switch, dan juga dua PC. Nah, untuk PC-nya yaitu PC A dan juga PC B. Untuk itu, kita akan mengkonfigurasi semua perangkat eh, yang ada agar saling terhubung melalui dua jaringan yang berbeda. Nah, langsung saja kita akan buat untuk jaringannya tersendiri, yaitu mulai dari routernya satu, kemudian switchnya juga satu. Nah, untuk isinya itu ada dua. Di sini kita bisa ganti namanya dengan sesuaikan dengan lab yang ada di sebelah kiri, yaitu PCA, kemudian switch-nya menjadi S1, routernya jadi R1, dan PC satunya kita ubah jadi PCB. Nah, di sini kalau sudah kita ubah, sekarang kita sambungkan menggunakan kabel straight through, di mana di sini bisa dilihat bahwasannya untuk PCA ke switch itu PCA itu fast Ethernet dan ke switch-nya itu 0/6. Nah, kemudian lanjut dari switch itu fast Ethernet 0/5 ke router gigabit Ethernet 0/0/1. Lanjut dari router ke PCB. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Jadi di sini router sendiri itu berperan sebagai penghubung atau gateway antara dua subnet. Nah, subnetnya ini adalah jaringan yang ada di sini, yaitu 192.168.0.1/24 sama 192.168.0.0/24 untuk PCB-nya. Selanjutnya di sini kita akan lakukan konfigurasi eh, router yang dimana kita lakukan pertama itu enable. Enable sendiri fungsinya untuk masuk ke privilege exec mode agar bisa melakukan konfigurasi. Nah, nanti kita enter. Di sini bisa dilihat bahwa tandanya berubah dari lebih lebih besar menjadi pagar. Nah, selanjutnya di sini kita akan config terminal, di mana fungsinya itu untuk masuk ke global configuration mode untuk mengatur perangkat. Nah, bisa dilihat bahwa berubah menjadi router config. Selanjutnya kita lanjut ke hostname R1. Hostname R1 ini sendiri fungsinya untuk mengubah nama default perangkat dari router menjadi R1. Nah, kita enter, bisa dilihat bahwa berubah menjadi R1 dari router. Selanjutnya di sini kita akan eh, no IP domain lookup yang fungsinya untuk agar router tidak mencari DNS ketika salah ketik perintah.
Fungsinya untuk mencegah delay. Nah, selanjutnya kita akan enable secret class. Di sini fungsinya enable secret class ini menetapkan password class yang terenkripsi untuk masuk ke privilege exec mode. Selanjutnya kita line console zero. Line console zero ini untuk masuk ke konfigurasi port console. Nah, kita klik password Cisco. Nah, ini fungsinya untuk menetapkan password yaitu Cisco. Kemudian kita login. Login ini mewajibkan pengguna untuk memasukkan password saat pengguna mengakses si routernya ini. Nah, kita lanjut ke line ini. Fungsinya mengatur password. Ini untuk mengatur password Cisco untuk akses jarak jauh atau virtual terminal lines. Sip. Selanjutnya di sini saya akan melakukan service password encryption yang dimana fungsinya untuk em, menginskripsi semua password agar tidak tampil secara plain text di konfigurasi. Lanjut ke banner MOTD. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan pesan saat seseorang itu mencoba untuk login. Maka saat login ulang akan muncul hal ini. Kita lanjut ke interface G0/0/0. Ini fungsinya kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0/0. Nah, kita akan mengatur IP dan juga subnet masknya. Nah, ini untuk IP address. Selanjutnya di sini kita akan masukin IP address-nya. Kemudian kita lakukan no shutdown yang fungsinya untuk mengaktifkan interface supaya dia statusnya tidak down, harus up. Kemudian kita exit, kita lanjut ke interface gigabit Ethernet 0/0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya, kita atur IP. Kemudian ini IP 6-nya. Kita lakukan hal yang sama yaitu shutdown untuk supaya statusnya menjadi up. Kemudian kita exit. Kita lanjut untuk kita kasih deskripsi bahwasannya itu connected ke PCA. Nah, kita exit. Kita lanjut yang interface gigabit Ethernet 0/0. Kita kasih untuk PCB. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita lakukan IPv6 unicast routing itu untuk mengaktifkan
IPv6 routing, yang dimana kemampuan router itu melakukan routing IPv6 ini. Kemudian kita lanjut exit, copy running config, standard config, kita enter. Nah, ini kita atur jamnya, kita samain aja seperti yang ada di lab. Sekarang kita lakukan konfigurasi untuk PCA. Kita buka, sekarang kita lakukan konfigurasi untuk PCA. Kita buka fast Ethernet 0. Kemudian di sini untuk IP address-nya kita setting untuk subnet mask-nya. Nah, sekarang untuk default gateway, dan untuk PCB sekarang kita atur untuk switch-nya. Untuk switch kita klik CLI, kemudian dimulai dengan enable, fungsinya sama juga seperti yang tadi kita lakukan pada si router. Kemudian kita config terminal untuk masuk ke global configuration. Kemudian kita kasih nama hostname S1, yang dimana fungsinya untuk memberi nama si switch ini menjadi S1. Kemudian kita no IP domain lookup, fungsinya untuk agar switch itu tidak mencoba resolve kesalahan input sebagai domain. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita atur IP-nya dan juga subnet mask-nya. Kemudian kita no shutdown, yang fungsinya untuk agar si VLAN ini aktif. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita tetapkan untuk IP default gateway-nya sesuai dengan yang tadi di table. Kemudian kita exit lagi. Kita copy running configuration. Yang fungsinya
yang fungsinya sendiri untuk menyimpan konfigurasi ke environment. Bentar. Setelah itu, ini semua artinya sudah kita coba untuk lakukan ping antar PCA dan juga PCB. Kemudian kita juga akan dari switch ke ping ke PCB. Ping 192.168.0 titik tiga. Dapat dilihat bahwa hasil ping itu menunjukkan bahwa PCA itu berhasil berkomunikasi dengan PCB yang berada di jaringan lain melalui router R1 sebagai penghubung antar subnetnya. Bisa dilihat karena di sini outputnya yaitu reply. Selanjutnya kita akan lakukan ping dari switch untuk ping PCB. Nah, bisa dilihat bahwa ping itu berhasil karena outputnya yaitu sukses rate is 80%, yang artinya itu eh, si switch itu berhasil untuk melakukan em, ping ke PCB. Selanjutnya, di sini kita akan lakukan show IP route di router yang fungsinya untuk melihat IP yang ada apakah sudah terkoneksi atau masih lokal. Ada terconnected atau masih lokal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah sesuai ya. Kalau di sini sudah connected, kemudian kita lanjut untuk show IP v6 route. Nah, ini juga sudah sesuai. Ini fungsinya sama seperti yang tadi, namun ini untuk IPv6. Kita lihat ini, show IP interface gigabit Ethernet 0/0/1. Ini bisa dilihat outputnya sama seperti yang ada di sebelah kiri ini. Kita lanjut untuk show IP interface gigabit IPv6. Nah, sekarang kita show IP interface brief untuk melihat bahwasannya apakah dia statusnya up atau down. Nah, untuk yang sudah kita masukkan IP itu statusnya up yang artinya benar. Kalau misalkan dia down artinya si IP itu belum terkoneksi. Kemudian di sini kita show IPv6 statusnya juga up karena kita sudah mendeklarasikan no shutdown tadi. Ini juga sama.
Sekarang kita akan coba ping lagi dari router, untuk ping ke PCA. Kita lakukan ping 168.1.3. Nah, bisa dilihat bahwa success rate is 100%, yang dimana artinya interface gigabit Ethernet 0/0/1 router dapat menjangkau PCA yang ada di subnet 198.168.1.0. Nah, kita coba ping juga untuk ke PCB. Success rate is 100%, yang artinya itu sudah berhasil routernya menjangkau PCB di subnet 192.168.0.0. Kita lakukan ping dengan switch sekarang. Nah, success rate-nya sama seperti yang tadi, yang artinya router itu bisa berkomunikasi dengan switch pada jaringan manajemen VLAN 1. Nah, kesimpulannya, untuk ping sendiri itu semua hasil menunjukkan bahwasannya tidak adanya request timeout, yang artinya itu semua output itu menjadi reply karena IP address dan juga subnet mas seluruh perangkat itu sudah benar. Default gateway yang ada di PC dan switch itu juga telah di setting dengan benar. Semua interface router aktif karena statusnya tuh semuanya up, tidak ada yang down. Kemudian routing antara subnet itu juga berjalan sempurna. Jadi, jika salah satu ping itu bisa mengalami request timeout, semuanya itu bisa karena interface router itu belum diaktifkan, karena no shutdown itu belum dijalankan, dan juga IP address itu mungkin salah konfigurasi. Kemudian gateway di PC atau switch itu belum di set, dan juga firewall aktif di PC. Nah, di sini saya akan menjawab terkait reflection question di sini. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama, jika interface gigabit Ethernet 0/0/0/1 pada router menunjukkan status administratively down, perintah apa yang digunakan untuk mengaktifkannya? Jadi, ketika sebuah interface itu menunjukkan statusnya seperti itu, artinya interface itu dinonaktifkan atau belum aktif oleh konfigurasi administrator, bukan karena masalah fisik pada kabel atau perangkat. Untuk mengaktifkannya itu bisa menggunakan perintah yang digunakan, yaitu dengan no shutdown ini pada mode konfigurasi interface. Nah, setelah perintah tersebut dijalankan, router itu akan menyalakan port yang sebelumnya dimatikan dan sistem akan menampilkan pesan konfirmasi seperti di sini bisa dilihat output ini, yang artinya pesan ini menandakan bahwa koneksi fisik pada interface itu sudah aktif dan siap digunakan untuk mengirim atau menerima data. Dengan demikian, perintah ini memastikan router itu dapat kembali berfungsi sebagai penghubung antar perangkat di jaringan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang kedua, yaitu bisa dilihat bahwa em, apa yang akan terjadi jika interface gigabit Ethernet 0/0/1 pada router salah dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.1.2. Nah, jadi jika router itu salah diberi IP seperti yang dinyatakan di soal, maka alamat tersebut akan sama dengan IP yang akan digunakan oleh switch 1. Nah, hal ini bisa menyebabkan konflik alamat IP yang ada di jaringan karena dua perangkat itu memiliki identitas yang sama. Akibatnya, perangkat seperti PCA yang harusnya menggunakan router sebagai gateway dengan IP 192.168.1.1 itu tidak akan bisa menemukan jalur ke luar jaringan.
Nah, saat dilakukan pengujian, maka eh, menggunakan perintah ping itu hasilnya akan menampilkan request timeout atau RTO karena paket tidak bisa diteruskan dengan sesuai ketujuannya. Jadi, secara sederhana, konfigurasi IP yang salah pada interface router menyebabkan gagalnya komunikasi antar jaringan atau inter-subnet communication. Nah, untuk memperbaikinya, alamat IP router harus dikembalikan ke yang benar, yaitu 192.168.1.1 agar kembali sesuai dengan pengaturan gateway pada PC dan juga switch. Jadi, kesimpulannya dari tugas akhir ini yaitu semua perangkat antara router, switch, PCA, dan PCB itu berhasil dikonfigurasi dan juga terhubung. Kemudian, semua perintah itu juga dijalankan sesuai dengan output yang diharapkan. Kemudian juga seluruh ping yang berhasil antara dua arah end to end tidak ada menunjukkan adanya request timeout atau RTO. Lalu untuk router sendiri berfungsi sebagai penghubung antar subnet. Jika terjadi RTO, penyebabnya itu dapat diidentifikasi dari konfigurasi IP, gateway, atau status interface. Baiklah, sekian terkait penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.